Final kejuaraan dunia yang baru segera dimulai. Pemenang 2 kali kejuaraan dunia yang dijuluki Raja Biliar, Gu Yunzhou. Tiba-tiba pulang ke tanah air dengan tergesa-gesa. Apa sebenarnya alasannya? Mari kita wawancarai dia. Halo Bapak Gu Yunzhou, saya dari Stik Biliar Besi Ajaib, Ketua Lu Tianming. Apakah Bapak ada waktu untuk menghadiri acara kami? Tidak ada waktu. Tunggu dulu. Apa maksudmu ini? Diam. Di hadapan Raja Biliar dunia seperti ini, apa artinya saya? Baiklah. Kak Zhou, kenapa sih kamu meninggalkan pertandingan dan pulang? Tentu saja untuk seseorang. Seseorang? Shen Huaishi. 10 tahun lalu menyembunyikan identitas ikut serta dalam turnamen master domestik sebagai kuda hitam. Mengalahkan semua lawan tanpa pernah kalah. Tapi menghilang setelah memenangkan gelar juara. Selama 10 tahun ini aku mempelajari semua rekaman videomu dan juga menguasai teknik dan gaya bermainmu. Kemampuanmu lebih dari ini. Kenapa menghilang begitu saja? Kamu salah orang. Aku benar-benar ingin bertanding denganmu. Dengan mengalahkanmu, barulah aku juara dunia yang sebenarnya. Maaf. Cepat masuk cuci tangan lalu kerjakan PR-mu. Pergi. Sudah kubilang aku cuma tukang bersih-bersih. Tidak bisa main biliar. Ayo makan. Makan. Ayo. Gu Yunzhou, astaga, kenapa dia datang ke sini? Iya, kenapa dia datang ke sini, Raja Biliar? Minggir. Raja Biliar, halo, saya kepala museum di sini. Benar-benar Gu Yunzhou. Siapapun yang mampu memecahkan susunan bola saya ini, maka dialah yang berhak bergabung dengan klub biliar saya. Pasar gelap bawah tanah luar negeri pasti banyak jagoan di sana. Aku juga mau ikut. Kamu tunggu di sini. Kalau ada situasi apapun segera laporkan padaku. Iya. Memang pantas juara dunia. Hui, kamu ada cara untuk memecahkannya? Gimana? Apa? Bahkan kakak senior pun tidak bisa memecahkannya. Ini kan susunan bola yang dibuat juara dunia tidak mudah untuk dipecahkan. Bola ini susah ya. Hayah, kamu anak kecil ngerti apa, pergi sana kerjakan PR-mu. Xiaoduo, jangan ganggu. Jangan. Masa sih? Bola ini bahkan jagoan di klub pun belum tentu bisa memecahkannya. Gadis kecil ini. Xiaoduo, kamu... Kan ku bilang bola ini gampang kan? Nak, bagaimana kamu bisa memecahkan bola ini? Aduh. Yang biasa mama ajarkan lebih susah dari ini. Xiaoduo, ini boleh kamu sentuh? Maaf ya, anak ini cuma nebak-nebak. Oh gitu? Kan ku bilang, masa anak kecil bisa, ternyata cuma asal nebak. Dia tidak membuat masalah, kan? Oh, tidak. Xiaoduo kali ini benar-benar berjasa besar. Bagaimanapun juga, permainan bola sudah terpecahkan. Tiket masuk ini, terimalah. Ayo pergi. Xiaoduo, kamu benar-benar beruntung.
Sekali pukul langsung masuk. Tiket masuk ini bagi kami itu sangat berharga. Lepaskan aku. Sedang pada di sini ya. Semuanya ada di sini ya. Si hitam, 2 arena kita ini. Selama ini air sumur tidak mengganggu air sungai. Apa salah anakku padamu? Kamu pukul dia sampai begini. Oh, anakmu itu kalah taruhan bola lalu menggadaikan arena ini padaku. Apa? Omong kosong. Ya, aku dijebak oleh mereka. Dia dijebak. Sudah berapa kali ayah bilang padamu, jangan main taruhan bola. Kupingmu tumbuh di pantat ya. Wah, kepala museum tua, kenapa kamu heboh begitu? Di usiamu ini, kalau terlalu emosi. Kalau sampai pingsan atau kenapa-kenapa, bukannya itu akan mengganggu bisnis arena baruku kamu. Si hitam, antara 2 anak muda, saling adu skill itu wajar, tidak sah. Memanjakan anak itu ada batasnya loh. Dia masih kecil. Hitam di atas putih, sudah ditandatangani dan dicap jempol. Kali ini kamu tidak bisa mengelak lagi kan? Baik. Dia hutang berapa padamu? Tidak banyak, tidak sedikit, 3 juta. Apa? 3 juta? 3 juta? Si kuat, kamu bodoh sekali. Aku... Bagaimana dengan kalian, mau bayar uangnya padaku atau mau menggadaikan gedung olahragamu? Sudah kuduga kamu mengincar gedung olahraga keluargaku. Ayah, lihat. Kan sudah kubilang aku dijebak. Sudah tahu masih terjebak, dasar bodoh. Bukan, ayah. Kenapa kamu selalu memukulku? Aku kan korban. Si hitam, kita sudah sepakat bertaruh 3 ronde. Belum selesai. Aku baru kalah 1 ronde. Berdasarkan apa kamu bilang aku kalah? Kalau kamu lanjutkan, apa kamu bisa menang? Membawamu ke sini karena takut kamu ingkar janji. 2 ronde selanjutnya ini kita main di gedung olahraga ini. Biar kalian kalah dengan puas. Tangan hantu jahat. Tangan hantu jahat. Siapa ini? Dia hebat? Dia adalah raja taruhan bola di pasar gelap. Banyak orang yang jadi korban sampai bangkrut total. Tak disangka si hitam ternyata mengajak dia dan si kuat main. Benar-benar dijebak orang. Baik. Karena perjanjian taruhan ini ada di sini, soal menang kalah harus ditentukan setelah bertanding. Bos kamu yang maju. Silakan. Hei, ayo. Lawan kakak seniorku. Ayo. Aku setuju. Yang tertulis namanya, tentu dia yang harus menyelesaikannya. Ya, aku tidak bisa. Aku tidak akan menang. Saat bertaruh dulu. Pernahkah kamu pikirkan akibatnya? Ronde ini main dengan baik. Kalau kalah, kulitmu akan kukuliti. Giliranmu. Gimana caranya main ini? Gimana ini? Gimana? Bidik nomor 15, Stan High Center. Ada apa ini? Petunjuk dari luar lapangan ini nggak sesuai aturan. Di perjanjian taruhan ini ada tulis nggak boleh kasih petunjuk. Kamu? Si tua bangka, kamu... Bidik mulut kantong high plus left spin. Kakak senior emang jagoan, cuman kasih beberapa petunjuk aja, langsung bisa bantu si kuat nyelesain banyak bola. Clack low center, ingat harus pelan. Wah, berani-beraninya main tipu muslihat denganku. Aku kasih tahu, hari ini bakal ku bikin kalian sadar.
Di depan orang jago, tipumu selihat apapun nggak bakal mempan. Selesai. Semuanya keblokir. Gimana mainnya? Giliranmu. Kakak senior ini, gimana caranya? Wah, tadi kan jago banget. Aku kasih tahu siapapun di antara kalian yang hari ini bisa nyelesain ini, aku langsung pergi. Ini sama sekali nggak ada posisi buat nyodok. Selesai. Ini mau main apa lagi? Nggak bisa main. Kalau nggak bisa main, ya nyerah aja. Nggak bisa main. Kepala museum tua. Mengingat kita udah bersaing di jalan ini seumur hidup, tenang aja. Kalau aku yang nerima gedung bola ini, bakal ku kelola dengan rapi dan teratur, oke? Susah banget. Ini bener-bener nggak ada solusinya. Nyerah aja, kamu bukan lawanku. Paman kuat, Sodo di sini. Aduh, pergi sana. Shoduo main sana. Sekarang lagi ribut apa? Aku nggak bikin ribut. Pukul di situ. Pukul sisi gawang lawan. Bocah siapa ini? Dia anak dari tukang kebersihan gelanggang mereka. Tukang kebersihan. Kayaknya gelanggang ini udah nggak ada orangnya ya. Sampai ngirim bocah kecil buat ngasih arahan. Nggak, kamu dengerin dia? Kamu dengerin bocah kecil ini? Pukul dia di sini, pukul. Lagi pula, kamu juga nggak bisa nyelesain kok. Hahaha. Kak Shen, bisa nggak kamu jagain Xiaoduo dengan baik? Ini waktunya kapan? Masih teriak-teriak sembarangan di sini. Beneran deh, malu banget. Aku nggak teriak sembarangan. Pukul di situ. Xiaoduo. Maaf. Anak kecil ngomong nggak pakai mikir. Xiaoduo, ayo pergi. Mama. Pukul di sini, pukul. 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 Hahaha. Pukul di situ. Pukul kayak gitu. Beneran bisa nyelesain anak ini. Pukul di sini. Pukul. Pukul di situ. Pukul sesuai kata Xiaoduo. Dia nggak ngerti bola. Kamu juga nggak ngerti bola. Kalau aku pukul di sini, ya udah, tamat riwayatnya. Shifu, meskipun Shoduo hari ini lagi beruntung berhasil nyelesain permainan Raja Bola, ya tapi kamu nggak bisa dengerin seorang gadis kecil. Pukulan ini menyangkut hidup matinya gelanggang kita. Iya. Pukul, haha. Pukul. Aduh, ini kan kamu yang suruh aku pukul. Masuk. Kita menang. Kita menang. Menang. Kita menang. Menang. Kita menang. Menang. Kita menang. Mereka ternyata berhasil memecahkan teknik panah setan dari tangan hantu. Di antara mereka ada orang hebat. Orang hebat. Kamu yakin? Yakin. Untuk berjaga-jaga. Bertarung lagi lain hari. Kalian tunggu saja, kita masih ada satu ronde lagi. Lain kali akan kubuat kalian tahu bagaimana caranya kalian mati. Ayo pergi. Awalnya barangnya sudah didapat. Semuanya berjalan lancar. Siapa sangka muncul seorang anak kecil. Anak kecil itu dia 6-7 tahun. Anak umur 6-7 tahun, sembarang saja memasukkan bola. Bisa-bisanya kamu ketakutan seperti ini. Nyali kamu itu. Dasar kamu sampah. Kak Suling,
tangan hantu. Tangan hantu bilang di dalam ada jagoan, makanya kita pergi. Besok aku yang pergi sendiri. Kak Suling, besok kamu yang pergi sendiri. Wah, Kak Suling yang pergi sendiri. Mereka pasti mati. Mereka pasti akan kembali dan membawa jagoan yang lebih hebat. Batu Mas ini. Apakah arena kita benar-benar harus diserahkan begitu saja? Kemarin semua berkat Xiao Duo, tapi Xiao Duo bisa masuk sekali 2 kali. Bisakah dia masuk 3-4 kali? Tuh, selesai. Aku minta maaf pada kalian semua, ini salahku. Xiao, kamu beritahu Paman. Bola kemarin itu, kamu benar-benar bisa atau cuma nebak? Bubar semua. Kepala museum tua, kami kembali lagi. Ternyata memang datang. Hari ini kubawakan seseorang untukmu. Oh, ternyata kamu. Jadi kamu tertarik dengan tempat kecilku ini ya? Ternyata dia... Siapa dia? Suling, rekor terbaiknya dulu bisa masuk peringkat 15 nasional. Kemudian karena main bola palsu, judi bola, dilarang main seumur hidup. Tak disangka dia. Ternyata dia adalah bos di balik layar mereka. Katakanlah. Bagaimana pertandingan terakhir ini? Aduh, kepala museum tua. Lama tidak bertemu ya. Aku dengar yang dikirim dari arena kami, si tangan hantu, datang ke sini dikalahkan oleh orang sini. Aku merasa ini tidak masuk akal. Jadi hari ini aku datang sendiri untuk belajar. Kepala museum tua, Anda tidak keberatan kan? Baik. Kalau begitu hari ini kita adu. Buka bola. Jangan bilang aku menindas orang. Kedua pihak masing-masing mengeluarkan orang. Pak. Orang dari pihak mana dengan pukulan paling sedikit buka formasi bola ini, pihak itu menang. Formasi bola ini menarik. Ini formasi bola apa? Semua jalur buka bola? Terhalang semua. Ini bagaimana membukanya? Ini jangan-jangan segala fenomena kembali ke debu. Kepala museum tua masih berpengetahuan ya? Benar, ini adalah diciptakan khusus oleh Ketua Asosiasi Biliar Dunia, formasi bola bertahan. Apa? Katanya formasi bola ini sangat sulit. Dulu bahkan juara dunia juga butuh 5 pukulan untuk membukanya. Rekor ini... Sampai sekarang belum ada yang bisa menandingi. Kepala museum. Kalian yang main. Aku tidur sebentar. Ah, takut apa sih? Aku saja. Meski biasanya aku biasa saja dalam pertandingan, tapi soal buka bola, aku sudah latihan. Aku yang maju. Si kuat, ini segala fenomena kembali ke debu tidak semudah itu. Ah, Pak. Bola ini sulit bagi kami, bagi mereka tidak sulit juga. Lagi pula, aku masih takut sama dia. Pemain bola palsu. Masih 3 kata itu. Lihat aku. Pukulan pertama gagal buka bola. Pukulan kedua gagal lagi. Pukulan ini ada peluang. Aduh, kalian ini maksudnya apa? Kamu yang tidak mengerti bola sama sekali kamu di sini. Kalian yang tidak mengerti. Ah, ini. Bola ini. Memang terlalu sulit. Bisa tidak sih? Tidak bisa cepat mengaku kalah. Bola ini terlalu sulit. Sama sekali tidak bisa dibuka. Si kuat lumayan jago buka bola loh. Kok bisa? Dia sudah pukul 30 kali, bahkan tepi bola hitam saja tidak kena. Kamu masih ada orang tidak? Kalau ada orang, maju saja.
Masih ada orang enggak? Kalau ada orang, maju. Aku coba. Kamu coba? Gimana nih? Aku yang coba. Sudah posting. Stem stick. Sada stick. Akhirnya terbuka. Akhirnya terbuka. Cuma butuh 20 stick untuk menyelesaikan segala fenomena kembali ke debu. Ini di seluruh negeri bisa dibilang termasuk yang terbaik. Iya, kakak senior. Memang jago banget kakak senior. Kak Suling, Kak Suling. Ayo, terbuk. Terbuka. Berapa stick? 20 stick. Wah, 20 stick. Iya, 20 stick. Bangsat, lu anggap 20 stick itu jagoan? Jagoan. Bukan, Kak Suling. Tapi kemarin. Kemarin. Kenapa lu nggak bilang tukang sapu sampah itu juga jagoan? Tangan hantu. Hajar mereka. Tunggu. Aku sendiri yang urus. Kak Suling, kamu sendiri yang mau menghajar mereka. Dasar sampah. Bukannya kamu bilang ada jagoan? Aku mau lihat di mana jagoannya. 20 stick. Kalian udah kayak gini aja. Dengar ya, kalian beruntung. Seumur hidup bisa lihat Kak Suling main sendiri. Hahaha. Cuma gini. Stick ketiga. Stick keempat. Bisa nggak sih? Ini udah stick kelima. Bisa selesai nggak sih? Hahaha. Ya ampun, aku rasa pukulannya makin tepat. Jangan-jangan stick berikutnya langsung terbuka. Xiao Duo, ngomong apa sih kamu? Dia mustahil bisa membukanya. Iya, bola aja nggak kena mau buka apa. Stick. Masa sih? Bos. 6 pukulan. Bagaimana mungkin? Cuma selisih 1 pukulan dari juara dunia. Astaga. Gimana kita bisa menang? Lihat kan, 6 pukulan. Kalian semua sudah coba kan? Udah nggak ada lagi. Kalah kan si tua bangka. Sertifikat rumahnya mana? Keluarin. Ini gimana dong? Masih ada yang bisa maju? Ada lagi pun mau gimana? Masa ia kurang dari 6 pukulan? Kalah ya terima aja. Gimana nih? Kakak senior aja butuh 20 pukulan. Kita masih ada siapa lagi? Apa ini artinya jarak kita dengan juara nasional? Hancur, kecuali kita datangkan Raja Bola. Kalau tidak, kita semua nggak bisa apa-apa. Ibu, bagaimana kalau aku? Sertifikat rumahnya mana? Keluarin dong. Selesai. Masih ada siapa lagi? Aku lawan mereka. Ya sudah, lawan. Apa? Kalian mau apa? Ayah. Aku yang bikin masalah. Aku yang akan lawan mereka. Sekarang kamu lakukan ini, ada gunanya? Waktu berjudi, pernah kepikiran akan ada hari ini. Gimana nih? Terus gimana dong? Terus gimana? Ganti papan nama itu.
Tunggu dulu. Xiao Duo, maukah kamu mewakili klub kita untuk melakukan pukulan ini? Aku bantu. Kepala klub, apa yang Anda bicarakan? Xiao Duo nggak bisa main. Kalian sudah tidak ada pemain lagi ya, menyuruh anak kecil main. Ayah, kamu menyuruh bocah kecil naik, bukannya sama saja dengan kalah. Kemarin dia cuma kebetulan masuk 2 bola, tapi itu cuma keberuntungan saja, Shifu. Anda tidak mungkin benar-benar mau menyuruh Xiao Duo naik, kan? Ini menyangkut hidup mati tempat kita ini. Iya, Shifu. Pikirkan baik-baik, betul. Kalian bicara seperti itu salah. Bocah kecil itu juga dari tempat kalian. Kamu boleh main. Ayo main, ayo main. Tinggimu sampai meja ini nggak? Xiao Duo, waktu ibumu menggendongmu datang dulu, kamu masih sekecil ini. Kami menganggap kamu dan ibumu sebagai keluarga. Tapi sebentar lagi, keluarga ini akan bubar. Mama. Cepat dong. Kalau tidak ada orang, mengaku kalah saja. Iya, lagi pula dulu mereka yang menampung kami berdua, ibu dan anak tuh. Asalkan aku tidak turun tangan, hanya menyuruh Xiao Duo main, seharusnya tidak akan dikenali orang. Pergilah. Paman Kepala, Anda tenang saja. Aku bantu Anda. Benar-benar mengirim anak kecil. Malah mengirim anak kecil. Tempat biliar ini sepertinya tidak bisa diselamatkan. Iya, kira bakal ketemu jagoan apa gitu. Ternyata cuma bocah kecil. Penonton live stream aku malah naik. Lihat. Ini kan memalukan. Bagaimana kalau suruh Xiao Duo kembali saja? Jangan-jangan aku benar-benar salah lihat. Tembak mana? Tidak. Apa satu tembakan? Masa sih? Dia dengan satu stick masukin semua bolanya. Ternyata. Wah, keren banget ya. Satu stick ini langsung bikin live streamku meledak. Enggak, bukan. Mereka pasti curang. Ini nggak mungkin. Curang. Kita banyak yang lihat loh. Gimana? Nggak terima kalah. Kenapa? Jadi bisu? Nggak ngomong? Waktu bikin jebakan buat kita dulu? Sekarang jebakannya malah ke kepala sendiri. Ayo adu lagi. Kali ini cuma karena dia lagi beruntung. Ayo adu lagi, cukup. Hari ini kalian lagi beruntung. Ini belum selesai. Kalian tunggu saja. Menang, kita menang, Xiao Duo. Xiao Duo. Gimana caranya? Hebat banget. Ya nih. Susunan bolanya ini dalam 3 stick nggak ada yang bisa pecahin. Xiao Duo, kamu benar-benar jenius. Xiao Duo, kamu hebat banget. Xiao Duo kita ini dari kecil emang selalu beruntung. Kak Huaishi, kamu harus benar-benar ngasah dia. Nanti kalau udah gede, gue yang ajarin sendiri. Gue jamin, dibimbing sama gue, Xiao Duo minimal bisa masuk tim provinsi. Sana. Sebenarnya gue juga bisa ngajar Xiao Duo. Menurut gue, kamu bisa jadi murid gue. Semua skill dan teknik gue bakal gue kasih ke kamu. Nanti kalau udah terkenal, jangan lupa sama gurunya ya. Waduh, udah deh. Menurut gua Xiao Duo jadi guru lu aja kali. Apa sih? Xiao Duo kan emang udah ngaku gua sebagai guru. Nggak boleh. Xiao Duo jadi murid gua gimana? Xiao Duo. Teknik main ini. Akhirnya ketemu juga kamu.
Duo-duo. Dua-duo. Dua-duo. Halo, ada kabar? Gimana nih? Ada kabar? Sudah 3 hari loh. Kok masih belum ada kabar sama sekali? Coba lihat. Ini Xiao Duo, bukan? Itu Xiao Duo. Iya, Xiao Duo. Ini video apa? Dia di mana? Ini Kota Senja Merah. Video yang direkam diam-diam. Kompetisi macam ini sengaja cari pemain dengan berbagai embel-embel. Kayaknya ini video Xiao Duo main biliar dulu. Ucor. Jadi incaran mereka. Aku mau cari dia. Tenang dulu, tenang. Lepasin aku, Kak Waisi. Lepasin. Kamu tenang dulu. Kamu tenang dulu. Kompetisi ini sistem keanggotaan. Walaupun kita tahu alamatnya, kalau nggak ada yang ngasih rekomendasi, kita juga nggak bisa masuk. Ini kompetisi pasar gelap luar negeri. Kita aja nggak punya kualifikasi buat ikut turnamen biliar normal. Ini. Untuk kompetisi kayak gini, siapa yang mau bantu kita? Aku tahu ada yang bisa bantu. Waduh, Tuan Guku. Kamu pulang kali ini beneran cuma karena cewek itu? Iya. Memang dia kayaknya jago, tapi nggak sampai harus bikin kamu nyerahin turnamen pulang ke sini. Untung. Kamu tahu nggak, aku nyariin dia lama banget. Dia kayak guru aku. Kalau aku nggak bisa ngalahin dia, aku nggak pantas disebut jagoan biliar beneran. Kamu ngerti nggak? Shen Huaiqi, kapan kamu baru mau cari aku? Kemarin menang berapa main kartu? Waduh, ini... Lencana Duri. Orang yang kamu bilang jangan-jangan si jagoan biliar. Gak apa-apa, kita punya tiket masuk. Dia pasti mau bantu kita. Itu kan jagoan biliar, kita cuma ketemu sekali. Masa dia mau bantu kita? Ada perlu apa? Aku mau cari Gu Yunzhou. Halo, ini tiket masuk kita. Tunggu saja. Tolong cepat beritahu Raja Bola. Katakanlah, kami ada urusan mendesak. Kalian siapa? Tahu aturan tidak? Yang datang ke sini mau ketemu Raja Bola bilangnya ada urusan mendesak. Kalau Raja Bola mau ketemu semua, bisa-bisa dia sibuk sampai mati. Kalau begitu, bilang saja padanya bahwa Shen Huaiqi mencarinya. Shen Huaiqi. Tidak pernah dengar. Dia terkenal? Dasar kau, aku hajar kamu, percaya tidak? Apa-apaan ini? Ayo, aku hajar kamu. Ribut tuh apa? Ini klub Raja Bola, bukan pasar. Suling, kamu kenapa di sini? Kamu kerja apa? Mereka. Semuanya dari desa, kampungan. Aku beritahu kamu, kalau kamu berani biarkan mereka masuk mengotori tempat Raja Bola, aku bunuh kamu. Asisten khusus Jaka. Kita masuk dulu. Suling, kamu ngomong apa? Waktu itu di arena bola kita lupa soal kalahnya. Mereka yang kamu kalahkan beberapa hari lalu. Iya. Tapi waktu itu kecelakaan. Anda jangan pedulikan dia. Bodoh. Sekarang kita sedang dengan Raja Bola saat-saat kunci kerjasama. Kalau Raja Bola tahu kamu dengan mudah kalah dari arena bola kelas rendah seperti ini, bagaimana kita bisa kerjasama? Kali ini biarkan aku yang hadapi mereka. Katanya kalian menang melawan bos Du, untung banget ya. Untung apaan kemampuannya yang payah? Itu karena kamu mengandalkan si gadis kecil itu. Si gadis kecil sudah tidak ada. Kalian satu persatu bukan apa-apa. Si gadis kecil mana? Bukan kayak lihat. Oh iya. Sekarang waktunya minum susu di rumah. Saya benar-benar ada urusan penting dengan Gu Yunzhou, biar saya lewat. Apa yang kamu lakukan? Lagi ngapain ngancurin kamu sudah?
Bangsat sekelompok anjing gila. Tante? Mau masuk ya? Sayangnya, sekarang cuman kami yang bisa masuk. Begini saya kasih kesempatan sekali lagi. Ini meja biliar, Raja Biliar. Ayo kita adu lagi kalau kalian menang. Saya antar kalian masuk, tapi kalau kalah, berlutut dan serahkan gedung biliar ini. Kamu masih berani adu? Lupa kalahnya kayak apa waktu itu? Aduh, kali ini bukan saya asisten khusus Jaka yang bakal buka mata kalian. Aku tidak peduli apapun, asisten asli atau palsu, aku ini kakek, tidak takut. Asisten khusus Jaka, aku tahu dia dulu adalah pemain peringkat ketiga nasional, kemudian menjadi asisten ketua luar. Kemampuannya luar biasa. Bukan, kamu harus bilang dari dulu. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Kalau begitu kita lawan dia, bukannya pasti kalah? Iya, Xiao Duo lagi tidak ada. Hanya mengandalkan kita berapa orang mungkin. Tapi ini mungkin adalah satu-satunya cara kita masuk. Ayah. Bagaimana kalau kita pikir lagi? Cara lain apapun. Xiao Duo kita lihat tumbuh besar. Tidak bisa ditunda lagi. Baik. Kami akan bertanding denganmu. Apa, ayah? Jangan gegabah. Memberikan gedung olahraga kepada orang? Shifu. Hanya mengandalkan kita berapa orang, bagaimana bisa? Betul. Ini bukan memberikan gratis. Aku akan bertanding denganmu. Aku tantang kamu. Kak Huaixi, kamu main biliar apa? Kamu bahkan belum pernah menyentuh bolanya? Kak Huaixi, aku tahu kamu buru-buru, tapi kamu tidak boleh begitu impulsif. Ayah, cepat nasihati dia. Hei. Tidak, ini bukan impulsif darinya. Ayo mulai permainannya. Masih cukup percaya diri. Aku harus jelaskan padamu, ingin bertemu Dewa Biliar bukan hal yang mudah. Asisten khusus Jaka, tunjukkan sedikit kemampuanmu, biar mereka tahu apa itu biliar sejati. Seni. Mengalahkan suling bukan apa-apa. Hari ini, biar kalian lihat apa itu biliar sejati. Ini. Dia ternyata berhasil membuat naga terkurung. Posisi bertahan seperti ini sangat sulit. Sedikit saja lengah. Sudah pasti kalah. Sial. Masih terlalu gegabah? Lihat. Gedung olahraga yang susah payah kita menangkan kembali. Sekarang harus diserahkan lagi ke orang lain. Aduh. Bola lawan sudah masuk semua. Kalau Kak Huaixi melakukan kesalahan, tidak sengaja menyentuh bola 8 hitam, lawan bisa langsung 1 bola bebas, langsung masuk semua. Sama sekali tidak ada peluang menang. Aduh. Giliranmu. Sial. Aduh,
Apa yang ribut-ribut ini? Ini tempat buat kalian berisik. Supervisor Sunu, kita bertemu lagi. Wah, Supervisor Sunu, mereka yang buat onar. Mengganggu Anda? Kalian siapa? Mau apa ke sini? Halo Supervisor Sunu, kami cuma mau cari Raja Biliar. Apa Anda bisa mengantar kami masuk? Ini tiket masuk kami. Tiket masuk? Kamu? Supervisor Sunu, kami sudah reservasi. Kami diutus oleh Ketua Lu. Ketua Lu bilang, kalau kerjasama ini berhasil, villa di Teluk itu adalah imbalan untuk Anda. Ketua Lu, ingat-ingat. Ikut aku. Kenapa? Harusnya ada yang duluan. Kami yang datang lebih dulu. Iya. Betul. Mereka itu siapa? Kalian itu siapa? Ketua Lu bisa berkontribusi untuk Biliar Zhongzhou. Anak buahnya juga jago semua. Kalian ini apa? Aduh, gimana nih? Tunggu, bola ini kapan dimainkan? Masa sih? Tunggu. Tadi kami menang. Lihat. Kami sudah bilang, kalau kami menang, kami berhak ketemu Raja Biliar. Iya. Tadi kita sudah sepakat. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ya, bukan. Kalian tahu aturan atau tidak? Saat kami tidak perhatikan, kalian sendiri yang masukkan bola ke dalam kantong. Ini juga bukan kemenangan. Kamu ngomong apa sih? Kak Huaizi pergi dari meja bersama kalian. Nakal. Masih cari alasan. Aduh, tempat biliar kalian ini beneran jago banget ya soal tipu-tipu. Ya, bola ini pasti hasil pukulan Shen Huaizi sendiri. Terus dia itu siapa sih? Berani main trik kotor di depan mataku. Penjaga. Usir mereka keluar. Lemparkan jauh-jauh. Jangan kotori tempat Raja Biliar. Kamu, tunggu. Kalau kalian tidak percaya, bisa cek rekaman CCTV. Kami tidak curang. Tidak memalsukan. Terus itu apa dong? Kamu pikir dia bisa bersihkan semua bola dengan satu pukulan? Bukan, dia pikir dia siapa? Raja Biliar? Mau cek CCTV lagi? Aku kasih tahu kalian ini buang-buang tapi waktu Supervisor Sunu kami. Kalian masih diam saja buat apa? Ayo, kalian pada buta semua ya? Bola masuk kantong, satu pukulan bersihkan meja. Kenapa tidak dihitung? Berhenti. Kalian punya akal sehat tidak sih? Aku ulangi sekali lagi. Aku mau temui Gu Yunho. Bukan. Kamu itu siapa sih? Berani sebut nama Raja Biliar langsung? Kami punya banyak tiket masuk. Kenapa perlakukan kami seperti ini? Benar katanya. Kenapa? Karena aku supervisor di sini. Ayo. Berhenti. Raja Biliar, aku kasih tahu, orang-orang inilah yang buat onar di sini. Anda datang. Lencana Duri, dia cuma pengacau Anda. Akhirnya Anda datang. Aku mau tiket masuk pasar gelap. Cepat. Lencana Duri. Putri Huaizi diculik ke pasar gelap. Cepat bantu dia. Kalau tidak, Xiao Duo benar-benar hilang. Iya. Betul. Tolonglah. Kalian pikir kalian siapa? Berani bicara seperti itu pada Lencana Duri. Baik. Untung. Lakukan, Ibu Chong. Siap. Lencana Duri ini. Terima kasih. Barusan ada yang main bola. Iya, yang mulia Lencana Duri, barusan wanita inilah dia maksa mau bertanding dengan asisten khusus Jaka. Hasilnya, saat kami lengah, dia sendiri melempar bolanya ke dalam kantong. Di klub Lencana Duri tempat yang begitu suci ini, dia berani melakukan hal curang seperti ini. Tuan Lencana Duri, Anda harus jauhi wanita seperti ini. Itu semua hal sepele. Tuan Lencana Duri, tidak tahu Supervisor Sunu pernah sebutkan pada Anda, kami diutus Ketua Lu untuk berdiskusi kerja sama dengan Anda.
Iya, betul. Mereka semua tamu penting, Lencana Duri. Itu kau tidak mau lawan aku, malah lawan barang seperti ini. Mereka pantas. Kenapa? Kak Huaisi sebenarnya siapa? Bukannya dia cuman tukang bersih-bersih tuh di gelelang-galang kita? Iya. Jangan-jangan. Tuan Raja Biliar, kami diutus oleh Ketua Lu Tianming. Menurut Anda, ucapan Anda kurang pantas ya? Tuan Raja Biliar, kami mewakili dunia biliar Kepala Museum Tua untuk bernegosiasi kerja sama dengan Anda dengan membawa ketulusan terbesar dari Ketua Lu Tianming. Mereka mau kerjasama denganku. Menurutmu aku setuju? Ayah, ku mendengar halusinasi. Kenapa Raja Biliar bertanya pada Kak Huaisi? Biliar sebaiknya tetap murni. Stik biliar besi ajaib. Tuan Raja Biliar, menurut Anda, tindakan Anda terlalu main-main? Kamu ini siapa sih? Kamu bilang begitu. Kalian sudah tahu jawabannya. Cepat pergi. Tuan Gu, mohon pertimbangkan sekali lagi, kami mewakili seluruh dunia biliar Kepala Museum Tua. Ketua Lu bilang, asal kerjasama berhasil, syaratnya terserah Anda. Nanti, baik untuk perkembangan Anda maupun perkembangan Kepala Museum Tua, itu sama-sama menguntungkan. Sama-sama untung, aku takkan pernah kerjasama dengan orang seperti kalian. Ingat, selamanya. Ini. Yang Anda tolak bukan cuma kami beberapa orang. Yang Anda musuhi adalah seluruh dunia biliar Kepala Museum Tua. Anda masih mau bertahan di Kepala Museum Tua? Stik biliar besi ajaib, siapa yang tak tahu? Memonopoli sumber daya, menyingkirkan yang tak sepaham. Atlet mana yang berani melawan, hidupnya tamat. Kalian tak paham omongan ya? Raja Biliar sudah bilang tak mau kerjasama. Cepat pergi. Dari dulu aku sudah bilang, orang seperti kalian sama sekali takkan diperhatikan Raja Biliar. Cepat pergi. Kamu Season, kamu terima uang tapi tak kerjakan tugas. Aku? Uang apa? Aku bekerja untuk Raja Biliar. Jangan fitnah aku. Cepat minggat. Bangsat anjing. Sudah. Kita pergi. Raja Bola, lihat, terjadi kesalahan besar. Saya benar-benar tidak tahu dia adalah teman Anda. Jadi, saya memeriksanya sedikit lebih ketat sedikit. Tapi saya memang untuk keamanan klub kita. Supervisor Sunu, kamu memang bekerja keras. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Asalkan bisa melayani Raja Bola, meski harus mengorbankan segalanya, saya rela. Sedikit kerja keras ini tidak sebanding Raja Bola. Kalau begitu kerja keras, besok kamu tidak perlu datang lagi. Kamu dipecat. Apa? Supervisor. Apakah kita masih bisa kerja? Salah kamu. Raja Bola, dapat tiket masuk. Besok mereka akan ada pertandingan. Terima kasih. Setelah ini sembilan, bisakah saya bertanding denganmu? Baik. Kamu pergi sendiri? Tidak bisa pergi sendiri. Kita kembali ke gedung olahraga, ajak teman-teman bersama. Iya. Ada kami juga. Banyak orang, banyak tenaga. Banyak orang malah membuat target lebih besar. Aku ikut denganmu. Aku bisa jadi cadangan untukmu. Baik. Kita pergi bersama. Di depan adalah pintu masuk pasar gelap. Kamu hanya punya waktu 72 jam. Di depan adalah pintu masuk pasar gelap. Kamu hanya punya waktu 72 jam. Begitu waktunya habis, entah kamu berhasil selamatkan Xiao Duo atau tidak, kamu harus evakuasi sesuai waktu yang ditentukan. Aku tidak bisa muncul. Aku bisa jemput kamu di luar. 72 jam sudah cukup. Jika aku tidak bisa menyelamatkan Xiao Duo, aku tidak akan keluar. Jangan memaksakan diri. Terima kasih sudah membantuku. Tunggu aku selamatkan Xiao Duo. Aku akan berterima kasih padamu. Sebenarnya kamu tidak perlu berterima kasih. Tanpamu tidak akan ada aku yang sekarang. Oh iya. Ambil barang ini.
apakah ini, kamu bisa hubungi aku kapan saja. Dan tidak akan ketahuan orang lain. Ingat, di dalam sana hanya mengakui kekuatan dan taruhan. Untuk satu pertandingan bisa mempertaruhkan segalanya. Uang, organ, bahkan nyawa. Kamu harus jaga dirimu sendiri. Tenang. Kartu akses. Pendatang baru. Tahu aturannya? Di sini uang atau nyawa salah satu harus dipertaruhkan. Kamu taruh apa? Nyawaku. Baiklah. Setelah masuk menang, bawa apa yang kamu mau. Kalah ya, tinggalkan apa yang harus ditinggalkan. Selamat datang di dunia bawah tanah. Sekarang, pertandingan kita mulai. Selamat datang di dunia bawah tanah. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah pengelola area pertandingan biasa ini. Selamat Anda memilih tempat kami ini untuk mengikuti pertandingan. Aturan di sini sangat sederhana. Pilih lawan berdasarkan poin. Sekaligus tentukan taruhannya. Apapun bisa dijadikan taruhan. Termasuk dirimu sendiri. Kamu lihat kan? Di tempat ini, kamu bisa dengar sorak-sorai penonton dari seluruh dunia. Sekarang yang bertanding adalah serigala berdarah dan kalajengking beracun. Taruhan mereka adalah kelingking kiri masing-masing. Taruhan mereka. Tapi jari kelingking kiri kedua belah pihak. Sekarang taruhannya sudah mencapai 30 juta dolar AS. Tapi hari ini keberuntungan kalajengking beracun. Sepertinya biasa saja. Jangan. Inilah estetika kekerasan yang sempurna. Serigala berdarah. Bagaimana? Sangat menakjubkan kan? Dua-duo. Ibu datang. Kamu di mana? Aku bisa menantang gadis jenius itu. Gadis jenius? Jangan-jangan. Sepertinya Anda biasanya sangat memperhatikan kompetisi kami ini. Benar, anak itu adalah pemain jenius termuda di antara kami. Sejak dia ikut kompetisi, belum pernah kalah. Tapi, kalau bertemu serigala berdarah, entah bagaimana hasilnya. Dua-duo. Bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Kamu hanya perlu meningkatkan poinmu, lalu kamu bisa dapat hak untuk menantangnya. Tapi kamu baru mulai. Berapa poin? Yang bisa ditantang untuk bertemu dengannya? Berapa? 50.000. 50. Kalau gitu aku langsung tantang orang yang punya 50.000 poin. Kamu yakin?
Aku mau menantangmu. Serigala berdarah. Aku ingin menantangmu. Kamu mau menantang serigala berdarah? Padahal dia yang terhebat di sini. Nyonya, permintaan seperti ini baru pertama kali kudengar. Aku menyarankanmu mulai dari petarung pemula dulu. Jangan banyak bicara. Bukannya menantang berdasarkan poin. Aku sudah memutuskan. Dasar orang gila cari mati ya. Serigala berdarah bisa menghancurkanmu dengan satu pukulan, Kak. Kamu menantangku? Berdasarkan apa? Berdasarkan tubuhmu yang lemah ini. Baru saja aku membantai sampah yang tidak berguna. Kamu mau pakai apa untuk menantangku? Pakai tubuh kecilmu ini untuk menantangku? Kalau aku menang, poinmu jadi milikku. Kalau aku kalah, nyawaku jadi milikmu. Taruhan nyawa. Dan itu adalah taruhan nyawa dengan serigala berdarah yang baru saja menunjukkan kekejamannya. Cewek ini bukan gila ya, pasti otaknya rusak. Baik. Berani sekali. Aku terima. Jika aku kalah 50.000 poinku dan nyawaku, semuanya jadi milikmu. Hebat, sungguh hebat. Pendatang baru melawan serigala berdarah. Taruhannya 50.000 poin dan nyawa. Semuanya sekarang. Saluran taruhan telah dibuka. Mari kita lihat wanita misterius ini akan membawa kita ke keajaiban seperti apa. Shadow Ibu segera menjemputmu. Nona, aku mau konfirmasi sekali lagi. Kamu benar-benar mau bertanding melawan serigala berdarah? Ya. Kamu sudah mati. Sekarang surat pernyataan sudah ditandatangani. Aku hanya bisa berharap nasib ada di tangan masing-masing. Rezeki di tangan Tuhan. Tantangan sudah resmi. Penantang, orang tak dikenal. Melawan juara bertahan, serigala berdarah. Taruhannya 50.000 poin dan nyawa. Hak servis, serigala berdarah. Serigala berdarah, serigala berdarah. Kamu, hari ini aku akan membuatmu rasakan sendiri apa itu kekuatan sejati. Cewek hari ini, aku akan membuatmu benar-benar menyaksikan apa itu kekuatan. Nanti saat kau menangis, jangan terlalu keras ya. Semua taruhan pada serigala berdarah, pasti untung, tidak rugi. Cepat jual rumah, taruh pada serigala berdarah, untung besar. Perempuan gila, siapa yang berani membelinya? Membelinya sama saja dengan melemparkan uang ke dalam lubang api. Setelah kau kalah, aku tidak keberatan menggunakan uang yang aku menangkan untuk membelikanmu peti mati tipis. Serigala berdarah. Dengar tidak? Bahkan peti mati sudah ada orang yang membelikanmu, jadi aku tidak perlu repot.
Serigala berdarah tak terkalahkan. Serigala berdarah tak terkalahkan. Selanjutnya, silakan mulai pertunjukanmu. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa mengubah permainan ini menjadi hidup. Bahkan ada odds yang bisa mencapai 1:100. Ini benar-benar pemandangan yang luar biasa. Ya, siapa suruh dia tidak tahu diri? Berani menantang serigala berdarah, harus siap menerima konsekuensinya. Penantang kita sudah menentukan bola targetnya sendiri. Menghadapi permainan bola serigala berdarah yang tak terpecahkan, bagaimana dia bisa membalikan keadaan? Mari kita tunggu dan lihat. Apa? Dia malah membidik bola mati itu. Otaknya memang rusak. Hahaha. Aku benar-benar kagum dengan keberaniannya. Orang yang bisa main bola tahu kalau membidik posisi ini pasti mati. Aku lihat nanti kamu menangis seperti apa. Bola nomor 3 masuk ke kantong. Bagaimana dia bisa memecahkan situasi sulit ini? Masuk. Ya ampun, dia benar-benar memasukkan bolanya. Luar biasa, pukulan yang tak terbayangkan. Dia bahkan berhasil mengeluarkan bola nomor 3 yang sudah dianggap mati. Apa mataku ini bermasalah? Bukankah ini jurus andalan serigala berdarah? Bagaimana bola itu bisa melewatinya? Rumahku, uangku. Serigala berdarah, sadarlah. Jangan sampai kamu ditakut-takuti olehnya. Kalahkan dia. Cepat kalahkan dia. Bagaimana mungkin? Situasi buntu ini adalah jurus pamungkas rahasia guruku. Di seluruh dunia, yang bisa memecahkannya tidak lebih dari 5 orang. Siapa sebenarnya dia ini? Pukulan. Kalau dia berhasil memasukkan bola ini, berarti dia akan membersihkan meja dalam 1 kali giliran. Kemampuan yang sangat menakutkan. Kamu ini siapa sih? Peserta kita dari awal tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Tidak memberi serigala berdarah kesempatan sedikit pun untuk membalas. Kemampuan mengontrol tongkat yang sedetail ini sungguh menakutkan. Sekarang tinggal 1 bola terakhir. Kalau dia berhasil memasukkannya, pertandingan ini selesai. Tapi di momen krusial ini, mungkinkah terjadi sesuatu yang tak terduga? Aku kalah. Kumohon. Aku kasih semua poinku. Ampuni aku. Aku nggak mau mati. Ampuni aku nggak mau mati. Astaga, nggak nyangka.
Serigala salju yang terkenal ganas itu bisa dikalahkan oleh orang tak dikenal langsung ditaklukkan. Rumahku, ganti rugi rumahku. Bu, sesuai aturan, sebenarnya kamu bisa minta agar taruhan itu ditepati. Jangan. Jangan. Aku cuma mau poinnya dan... Aku mau ketemu dia. Ibu, selamat ya. Kamu mendapatkan 50.000 poin ini. Bisa hidup di dunia bawah tanah ini. Tidak. Bahkan di dunia atas tanah. Menjalani hidup yang makmur. Benar-benar terima kasih ya. Di area pemula ini, sudah lama aku tidak melihat yang seperti ini. Pertandingan yang seru. Aku sekarang bisa tidak? Bertemu dengan gadis itu? Tentu saja bisa. Tapi aku sangat mengerti psikologi kalian sebagai petarung baru yang kuat. Izinkan aku berbicara sekali lagi. Mengambil poin besar ini, pergi dari sini. Atau tinggal di sini. Dengan reputasi dan kekuatanmu sekarang, sangat mudah bisa menjadi ratu di sini. Dan aku bisa membantumu mendapatkan kekayaan tanpa henti, menikmati pujian tertinggi. Mengapa tidak? Tidak perlu. Kamu hanya perlu memberitahuku. Bagaimana caranya bertemu dengan gadis itu? Gadis itu di area VIP. Kamu yakin akan pergi menemuinya? Di balik pintu itu akan menjadi dunia yang berbeda. Gadis itu, dia ada di sana. Tapi hanya monster sejati yang bisa bertahan di dalamnya. Masuk itu mudah. Tapi keluar. Tinggallah di sini. Kau adalah pemburu. Kalau pergi ke sana, kau mungkin akan berubah menjadi mangsanya orang lain. Uang, reputasi bahkan nyawa, sangat mungkin dalam sekejap lenyap tak berbekas. Harap pertimbangkan sekali lagi. Kata manajernya benar, 50.000 poin loh. Kalau diberikan padaku cukup untuk beberapa keturunan. Ngapain juga cari mati di area VIP? Iya nih, sok jago aja. Orang-orang di area VIP. Mereka itu bukan manusia biasa. Seperti yang Anda inginkan. Semoga beruntung, Nyonya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Verifikasi identitas. Poin valid. Izin masuk diberikan. Ya ampun. Ini tukang bersih-bersih siapa sih? Salah pintu kali. Jangan bilang begitu. Lihat chip yang dia pegang. 50.000 poin. Sepertinya area biasa hari ini ada orang baru kaya mendadak ya. Pikir dengan poin segini bisa nyelonong masuk ke lingkaran kita. Tempat ini bukan cuma modal tenaga bisa bertahan. Betul. Belakangan ini standar pengelola semakin rendah saja. Orang-orang sembarangan. Bisa dimasukin. Cuma mengotori udara di sini. Hahaha. Tante, ini ruang VIP. Anda salah tempat. Saya mau mendaftar. Menantang gadis itu? Dengan kemampuanmu? Ada masalah? Apa poin saya ini tidak cukup? Pemegang 50.000 poin. Kualifikasi tantangan dikonfirmasi. Target tantangan, gadis jenius. Permohonan tantangan telah diajukan. Penantang yang ingin menantang gadis jenius harus melalui babak kualifikasi. Lawan pertama Anda di babak kualifikasi adalah... Sialan benar nasibmu, ternyata pangeran. Kalau begitu saya hanya bisa mendoakanmu semoga beruntung.
Kasihan sekali, baru saja menang sedikit poin. Langsung ketemu pangeran. Pangeran pasti akan membuatnya mengembalikan semuanya plus bunga, lalu mengusirnya keluar sepenuhnya. Lihatlah, sudah kubilang, keberuntungan si orang baru kaya sudah habis sampai di sini. Itu kan pangeran. Para pemula ini selalu tidak mengerti apa itu rasa hormat dan takut. Terakhir kali pangeran bertindak adalah 3 bulan lalu. Kurang dari 3 ronde, mantan atlet profesional itu kehilangan semua poinnya. Bahkan harus merelakan satu kakinya. Pemandangan saat itu, Pangeran telah tiba. Kamu menyediakan lawan seperti ini untukku? Maaf sekali, pemilihan otomatis sistem tidak sesuai dengan keinginan Anda. Tapi anggap saja ronde ini sebagai pemanasan. Ronde berikutnya pasti akan kusiapkan lawan yang lebih baik untuk Anda. Kalau begitu mulai saja, cepat selesaikan agar tidak membuang waktu. Kamu ini membuang waktu berhargaku, waktu minum teh sore, tapi tidak apa-apa. Perkiraanku, setelah memenangkan pertandingan ini, tehnya bahkan belum akan dingin. Omong-omong, tongkat biliar kamu mana? Kamu pakai ini saja. Untuk break. Cari mati. Astaga, berani sekali dia. Meski tidak punya pengetahuan luas, tidak boleh bicara seperti itu. lihat kan, inilah kesedihan orang rendahan, mengira dengan sedikit melawan akan terlihat punya nyali. Di hadapan pangeran, itu cuman badut yang melompat-lompat. Dia akan segera menyadari harga yang harus dibayar karena membuat pangeran marah. Aku yakin dia tidak akan tahan 1 ronde. Wah. Aku pasang pangeran menang. Bukannya itu sudah jelas? Aku ikut. Aku ikut. Babak penyisian kualifikasi. Ronde pertama, sekarang dimulai. Silakan peserta memasang taruhan. Aku pertaruhkan semua poinku. Aku ikut. Aku pertaruhkan semua poinku. Ditambah tongkat biliar khususku. Gedung biliar keluarga Tama. Astaga. Pangeran sampai mempertaruhkan tongkat biliarnya sendiri. Itu kan barang tak ternilai. Kamu tahu apa? Pangeran berani menjadikan tongkat sebagai taruhan. Artinya dia sama sekali tidak akan kalah. Nanti lihat saja, hari-hari indah cewek itu sudah berakhir. Menyedihkan. Wahahaha. Hebat. Sempurna sekali. Ini baru skill biliar yang sesungguhnya. Astaga, ini benar-benar pertahanan yang sempurna. Bahkan posisi untuk menyodok pun tidak ada. Bagaimana cara menyelamatkan bola ini? Giliranmu. Semoga penampilanmu tidak terlalu membosankan. Pura-pura apa sih? Lihat bagaimana kamu menyelesaikan shot. Masa sih? Cuma pakai stick jelek gini mau bikin jump shot? Jangan bercanda. Ini butuh presisi dan kekuatan yang luar biasa. Dia pikir dia siapa? Astaga. Dia ternyata bisa pakai stick biasa untuk menghasilkan jump shot yang sangat akurat dan kuat. Ini butuh kekuatan dan kontrol pergelangan tangan yang sangat mengerikan, serta pemahaman mendalam tentang stick dan gesekan permukaan meja. Ini pasti bukan keberuntungan. Bola nomor 5 masuk. Wah. Ini. Pemenangnya adalah orang tak dikenal. Wanita ini bukan orang biasa. Siapa sebenarnya dia? Astaga. Tidak mungkin, dia pasti curang. Dengan tongkat jelek itu, bagaimana mungkin bisa memukul bola seperti itu?
Apa-apaan wanita ini sebenarnya siapa sih? Bukannya dia hari ini baru masuk VIP. Ini terlalu kuat ya. Keberuntungan, dia pasti dapat hoki besar. Hak servis babak kedua. Orang tak dikenal. Apa? Dia sampai sekarang belum pernah melakukan kesalahan. Sangat menakutkan ya. Masih pangeran yang terbaik. Pangeran Anda. Maaf ya, hanya kesalahan kecil. Kenapa aturan area VIP tidak bisa menoleransi? Sedikit kejadian tak terduga ini. Meja biliar ini basah, bagaimana bisa bermain haha? Kupikir dia hari ini hanya bisa sampai di sini. Kenapa? Oleh sedikit kecelakaan kecil sampai ketakutan. Perlu aku ajari kamu. Cara membersihkan meja. Main di luar, cepat atau lambat harus bayar. Biliar adalah seni permainan strategi. Aku sebagai seniormu, kamu bahkan tidak membiarkan aku menyentuh bolanya. Ini pelajaran untukmu. Aku tidak punya kewajiban untuk membuang waktu denganmu. Apa katamu? Kamu berani bicara seperti itu padaku? Baik, sangat baik. Dia malah membidik pinggiran yang kosong. Menurutku dia pasti ketakutan oleh pangeran. Apa? Wah. Apa? Bagaimana mungkin ada orang yang punya kendali mutlak seperti ini? Babak kedua selesai. Si orang tak dikenal bersihkan meja dengan satu tembakan, mengalahkan pangeran. Orang ini, kok rasanya agak familiar ya? Dasar pelacur sialan. Beraninya kau memperlakukan aku seperti ini. Ku beritahu kau, kalau mau bertahan di area VIP, dengan sikapmu yang tidak tahu diri ini, pasti akan mati dengan sangat menyedihkan. Sudah kukatakan, aku tak punya kewajiban buang-buang waktuku bersamamu. Kau... Ya ampun, dia terlalu kuat. Iya. Benar-benar kuda hitam. Mulai sekarang setiap pertandinganmu akan kubeli kemenanganmu. Tuan Pangeran, serahkan tongkat biliar Anda. Sekarang ini milik wanita ini. Ini bukan miliknya, ini milikku. Selain itu, karena poin Anda sudah 0, silakan naik level lagi dari zona pemula. Tidak. Kapan aku bisa bertemu gadis kecil itu? Luar biasa. Hebat. Benar-benar pertandingan yang luar biasa. Pangeran di ruang VIP ini sudah bertahun-tahun di sini. Aku belum pernah melihatnya kalah. Bahkan tongkat biliarnya ia kalahkan padamu. Teknikmu benar-benar membuatku terpana. Kamu mengingatkanku pada seorang kenalan lama. Ada salah orang. Aku kesini hanya untuk bertanding. Benar, menurut aturan, karena kamu menang di babak kualifikasi, secara otomatis berhak menantangnya. Tapi taruhannya bukan lagi poin sesederhana itu. Harga dirinya seharusnya kamu tahu. Tawarkan harganya.
Nilai dirinya kamu pasti juga tahu. Ajukan taruhanmu. Aku menang, dia jadi milikku. Aku kalah. Aku berikan nyawaku padamu. Kalau kamu menang melawannya, aku berikan padamu seumur hidup ini uang yang tak akan habis. Lalu untuk apa lagi orangnya? Bukan urusanmu. Bertaruh. Atau tidak bertaruh. Baik. Semuanya, pertandingan hari ini akan menjadi yang terbaik di lapangan ini, pertandingan paling seru. Kenapa kalian diam aja? Masih diam apa? Pasang taruhan. Aku taruh pada si tak terkenal. Gadis kecil ini tak pernah kalah, aku taruh pada gadis kecil. Aku umumkan, kompetisi tantangan akhir dimulai sekarang. Peserta tantangan, si orang biasa melawan juara bertahan. Si gadis jenius, yang buka pertama, si orang biasa. Ronde ini untuk si duo. Astaga, kekuatan menghancurkan seperti ini. Kalau dia yang dapat giliran, betul, pasti langsung bersih meja. Aku sudah lama menonton biliar, belum pernah lihat orang sekuat ini. Luar biasa. Ahli sekelas si gadis jenius saja tidak sempat sentuh bola. Apalagi pangeran tadi, betul? Orang ini, kenapa aku merasa pernah lihat di mana ya? Pemenang game pertama adalah orang tak dikenal. Hak servis game kedua, gadis jenius. Tadi cuma sial aja. Hak servis ada di tangannya. Orang itu mana mungkin bisa langsung bersih-bersih meja. Mau menangin dia masih jauh. Ini gimana bisa? Menang lagi. Gadis jenius ternyata kalah sama orang yang baru pertama kali masuk VIP, orang tak dikenal. Sesuai perjanjian, aku menang. Dia milikku. Gadis jenius ternyata sudah dimenangkan. Benar. Sesuai peraturan, kamu menang, dia milikmu. Tapi, kalian berdua tidak bisa keluar. Setidaknya, kamu adalah ketua stik biliar besi ajaib. Bagaimana bisa kamu begitu licik? Karena sudah tahu siapa aku, maka seharusnya kamu lebih tahu. Aku bukan orang yang bisa kamu ganggu. Sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu masih belum berubah. Orang yang berbakat dan berkemampuan jika tidak menjadi milikmu. Kamu lebih memilih menghancurkannya. Siapa sebenarnya kamu? Hari ini, bagaimanapun juga, aku akan membawanya pergi. Tangkap dia. Jangan biarkan mereka lari. Terutama yang besar itu, aku ingin dia hidup. Lepaskan kami. Hentikan semua. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Siapa yang berani sentuh dia? Raja biliar, Bapak datang juga. Raja biliar, belituk kupun lambang bantu baru-baru. Lihatlah asisten saya ini susah payah ngundang Bapak, malah bawa Bapak ke sini. Ketua lu, lepaskan orangnya. Raja biliar, Bapak belum tahu. Bisnis yang ingin saya bicarakan dengan Bapak adalah ini.
Saya mengumpulkan semua ahli biliar terhebat dan terbaik di kepala museum tua untuk main di sini. Uang yang dihasilkan jauh lebih banyak daripada asosiasi biliar manapun. Sekarang dengan reputasi Bapak, uang yang kita hasilkan, beberapa keturunan pun takkan habis. Biliar di kepala museum tua sudah jadi yang terburuk di dunia. Di dalamnya ketua Lu berjasa besar. Apa maksud Bapak? Sudah lama aku dengar cara-cara ketua Lu sungguh cerdik. Pemain bola favorit kalau tidak mau mendengarkanmu dan bermain curang, bisa kehilangan kualifikasi pertandingan atau malah dikejar-kejar. Kalau terus begini perkembangannya ketua Lu bola kalian kalau bisa berkembang. Sungguh tidak masuk akal. Kamu bukan datang untuk bahas kerjasama, lalu sebenarnya kamu mau apa? Jangan kira di luar negeri bisa seenaknya begitu. Dosa di kehidupan sebelumnya, di kehidupan berikutnya, di penjara berintrospeksi dengan baik. Kamu yang menghancurkan semua ini untukku, kita berdua tidak ada permusuhan. Kamu sebenarnya kenapa memperlakukan aku seperti ini? Siapa sebenarnya? Buka matamu dan lihat baik-baik. Siapa aku? Kamu ternyata masih hidup. Kamu ternyata masih hidup. Aku juga heran. Kenapa di kepala museum tua ternyata ada orang dengan keterampilan sebaik ini tidak ditemukan olehku? Awalnya kita tidak punya dendam. Tapi kamu ternyata berniat mengincar putriku. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Raja Bola, jangan kira kamu sudah menangkapku. Seluruh dunia biliar juga begitu. Bahkan tanpa aku menjadi ketua ini, masih ada orang lain yang akan melakukannya. Kamu ingin keadilan dan kejujuran, kekuatan di belakangmu juga tidak akan setuju. Lebih baik kita bekerja sama. Uang di atas meja dan di bawah meja kita berdua bisa bernegosiasi. Itu kamu. Aku baru denganmu tidak sama. Maka kita lihat saja nanti. Ibu, aku tahu kau akan datang. Aku sudah tahu. Sudahlah, sekarang bukan waktunya untuk mengobrol. Silu itu meski sudah ditangkap, tapi dia sudah beroperasi bertahun-tahun. Jaringannya rumit dan berakar kuat. Orang-orang di sekitarnya takkan membiarkan kalian. Kalian berdua bersama terlalu mencolok. Kalau kau percaya padaku, serahkan Duo padaku. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga melindunginya dengan nyawaku. Duo sayang. Duo. Kau percaya ibu kan? Kau juga percaya pamanku kan? Ikut dulu pamanku ke tempat yang aman. Istirahat beberapa hari, ya. Ibu janji, kita pasti akan berkumpul lagi. Di sini ada alamatnya dan surat yang kutulis. Kau pergi ke perbatasan barat daya kepala museum tua, ke tempat bernama Negeri Tengah. Di dalam kota itu ada seorang kepala tempat biliar. Dia Margatang, teman baikku sejak lama. Pasti tak akan memperlakukanmu buruk. Tempat itu terpencil, terisolasi dari dunia. Tak akan ada yang menyangka engkau ada di sana. Percayalah pada ibu. Tak lama lagi dia akan menjemputmu. Kak, kepala museum tua sudah meninggal. Kami semua sangat sedih. Tapi kejuaraan biliar dunia sudah akan segera dimulai. Tahun ini, tim akhirnya memberi kita satu kuota untuk ikut seleksi. Tapi kita tidak bisa tidak punya kepala klub yang memimpin kita bertanding. Iya, Kak. Aku rasa, coba serahkan pada pelatih saja. Sejak dia datang, hasil latihannya untuk kita sangat memuaskan bagi almarhum kepala museum tua. Pelatih adalah talenta tinggi yang baru pulang dari luar negeri. Dengan dia melatih kita, pasti tim kita bisa kembali berjaya. Lagi pula pelatih sangat cocok dengan Kak kita. Kalau mereka jadi bersatu, pelatih pasti akan lebih bersungguh-sungguh dalam membina talenta untuk klub kita. Sudah, jangan bicara lagi. Karena klub kita sudah bergabung dengan tim Sang Raja Biliar, penunjukan kepala klub tetap perlu diputuskan oleh Sang Raja Biliar. Bukan kita yang bisa tentukan.
Penunjukan kepala klub menentukan maju mundurnya sebuah klub. Apalagi klub kecil seperti kita. Lebih lagi begitu. Permisi, apakah ini klub Raja Biliar? Ya, ada yang bisa saya bantu? Halo, saya kesini untuk... Oh, Kamu mau melamar jadi pekerja serabutan, ya? Kami sudah dapat orang. Coba kamu cari di tempat lain. bukan. Kalian salah paham. Gu Yunzhou minta saya menyerahkan ini kepadamu. Katanya kamu akan paham setelah membacanya. Berani menyebut nama Raja Bola langsung. Perempuan ini berani sekali. Kayaknya dia orang awam. Apa? Raja Bola menyuruhmu jadi kepala klub. Hah? Bukan. Gu Yunzhou, dasar Gu Yunzhou. Kamu ini ternyata bilang cariin aku tempat yang tenang untuk bersembunyi. Tapi kamu malah menyuruhku jadi kepala klubmu. Nanti kalau ketemu, aku bakal hajar kamu. Ini sepertinya ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Klub kami ini meskipun paling jelek sekalipun, ikut tim Raja Bola artinya percaya padanya. Tapi setelah ayahku meninggal, dia malah cari sembarangan perempuan, entah dari mana, untuk jadi kepala klub. Ini keterlaluan sekali. Ini keterlaluan banget. Betul. Kita punya calon kepala yang bagus, tapi kita nggak dipakai. Yang di atas malah ngirim orang. Nggak tahu orang kayak apa. Aku nggak terima. Aku juga nggak terima. Aku nggak terima. Teman. Kalau ini memang keputusan dari atas, aku juga mau nurut. Lagi pula jabatan kepala cuman gelar doang. Aku juga mau ngebimbing kalian latihan gratis. Wah. Pelatih, sikap dan visi pelatih baru yang paling cocok jadi kepala. Nggak kayak orang-orang tertentu. Nggak tahu punya hubungan apa sama manajemen tim, sampai bisa masuk ke tim kita, buat pamer kekuasaan. Menurutku dia cuma mau cari untung doang. Iya, betul. Dan tahun ini, atas susah payah kasih kita satu kuota kualifikasi untuk kejuaraan dunia biliar. Kalau dia yang bikin gagal, gimana? Gedung kita gimana dong? Iya, kita nggak setuju. Keluar. Nyahlah. Jangan dorong, jangan main fisik. Keluar. Keluar. Jangan main fisik. Kalian ngapain sih? Ibu, ini surat dari Raja Biliar. Halo, aku cuman mau... Kau Shen Huaixi? Kepala baru yang dikirim Raja Biliar? Bukan, tapi... Kalau begitu, gedungnya serahkan padamu. Apa? Ibu, orang ini kelihatannya nggak benar. Kok bisa-bisanya kamu mengangkat dia jadi kepala museum? Iya, Bu. Dia cuma perempuan. Bisa jadi dia dapat posisi ini karena koneksi. Datang ke klub kita ini cari posisi enak untuk cari keuntungan. Betul, Bu. Lihat saja. Mana ada orang kayak dia yang mau kerja serius. Hari ini atasan akhirnya memberi kita satu kuota untuk ikut kualifikasi kejuaraan dunia biliar. Ini kan kesempatan terbaik untuk menghidupkan kembali klub ini. Pelatih sudah melatih kami dengan baik. Atasan nggak tahu dari mana mengirim orang turun dari langit. Aku nggak setuju. Bu, aku jadi kepala museum atau enggak, sungguh nggak penting. Walaupun aku belum lama di klub ini, tapi aku benar-benar nggak tega melihat jerih payah seumur hidup kepala museum tua dirusak seperti ini. Aduh. Awalnya aku memang enggak berniat jadi kepala museum apapun. Aku cuma berharap bisa punya tempat berteduh di klub kalian. Nah, ketahuan kan? Dari awal juga nggak berniat kerja serius. Cuma mau cari untung aja. Iya, cepat pergi. Keluar, pergi. Ibu, dengan statusmu, coba bicara dengan Raja Biliar. Seharusnya bisa dilakukan pergantian posisi kepala museum. Selama ini kami berlatih bersama pelatih sungguh senang. Dan semua metode latihannya berasal dari luar negeri. Kemajuan semua orang juga kamu lihat sendiri kan? Kalau aku yang melatih mereka, nggak sampai 3 hari, aku jamin tim kita paling tidak 1 orang bisa lolos kualifikasi dan berhasil berdiri di panggung kejuaraan dunia. Kalau yang lain, aku nggak berani jamin. Sudah kubilang, aku cuma berharap punya tempat untuk menetap. Dapat keuntungan malah pura-pura baik. Bisa menahan bola terbang lausan hanya dengan kipas. Orang ini pasti bukan orang biasa. Siapa sebenarnya dia? Cepat juga kau menghindar. Berani coba 1 ronde. Kalau kau menang, aku akan menghormatimu.
Aku bilang untuk terakhir kalinya, aku datang bukan untuk jadi kepala klub apapun. Aku hanya berharap ada tempat untukku berteduh. Kalau kalian terus memojokkan seperti ini, jangan salahkan aku nanti. Wah, jangan-jangan kau mau lapor ke atasan. Siapa takut sama kau? Kebetulan biar atasan tahu, klub kita bukan sembarangan. Diam, saudara ketiga. Mulai hari ini, kau dihukum push-put 5.000 kali. Kenapa sih? Aku juga demi klub. Atasan cuma kirim orang asal-asalan. Bapak mau sembah-sembah juga? Kapan Bapak jadi begini? Maaf, hari ini orang klub kurang ajar. Semoga kau tidak keberatan. Ibu. Tapi, apapun tujuanmu yang sebenarnya, entah jadi kepala klub atau cuma cari tempat tinggal, aku menasihatimu. Kalau kau tidak bisa membuat semua orang menghormatimu, maka bagaimanapun juga kau tidak akan bisa bertahan di sini. Sekarang, seleksi akan segera dimulai. Lebih baik kau pilih dari murid-murid ini beberapa orang untuk dilatih. Tunjukkan kemampuan aslimu, buat semua orang menghormatimu. Tampaknya, untuk bisa bersembunyi di gedung olahraga, hanya bisa bersembunyi, hanya ini caranya. Baik, aku setuju. Ibu, kami diajarkan oleh pelatih dan selalu berlatih dengan baik. Kenapa tiba-tiba menyuruh orang ini berlatih? Bukankah ini membuat orang di gedung olahraga mengambil risiko? Jika saya menggunakan metode baru dari luar negeri untuk melatih kalian, saya pasti punya cara agar pemain kita berdiri di panggung kejuaraan biliar dunia. Apakah kalian semua yakin tidak ingin mengikuti saya? Benar, dari atas mengirimkan seorang yang tidak berguna, mengapa kami harus menjadi percobaan? Aku tidak pergi. Aku ingin berlatih bersama pelatih. Kami juga ingin bersama pelatih. Baik. Tidak menyangka kalian begitu mempercayai saya. Benar, kami hanya percaya pada pelatih. Duh, benar-benar sekelompok orang melompok orang bodoh. Pelatih? Tunggu sampai aku menguras habis rahasia kalian. Siapa lagi yang peduli nasib kalian? Pelatih. Ibu, ini semua adalah keinginan bersama. Lihatlah. Saya sudah mantap. Pilihlah kepala Shen. Di antara kalian, siapa yang mau ikut latihan denganku? Kalian mau ikut siapa? Aku nggak tahu. Pokoknya aku ikut pelatih. Aku ikut pelatih. Aku juga ikut pelatih. Aku ikut pelatih. Ikut pelatih. Dia saja. Apa? Aku. Apa? Kau pilih dia. Sudah kuduga orang ini sampah. Kalian masih nggak percaya. Kukira dia mau pilih siapa. Ternyata pilih yang paling lemah di antara kita. Benar-benar seperti ikan busuk bertemu udang busuk. Aku jamin 3 hari lagi, kau akan jadi yang terkuat di sini. Basa-basi loh. Aku tetap mau bersama kalian semua ikut latihan dengan pelatih. Kakak senior, tolong dong bicarakan untukku. Kalau begitu, sampai jumpa di babak penyisihan nanti. Baik. Ayo, kita latihan. Ayo. Aku mau lihat dengan apa kau bisa mengalahkanku. Kok berat banget stick biliar ini? Mulai sekarang, kamu latihan pakai ini. Setiap hari pukul bola 5.000 kali. 5.000 kali? Ini terlalu sulit. Mulai. Bukankah itu kepala sanggar kita dan adik bungsu? Kak. Jangan tidak fokus. Lanjutkan. Wah, sombong banget ya. Adik bungsu kita sebelumnya cuma main bolanya jelek. Baru latihan sehari sama kamu, sekarang pegang stick aja nggak bisa. Kalau latihan 3 hari ini selesai, mungkin main bola aja nggak bisa. Ngapain ngomongin itu? Kepala sanggar kita bilang, 3 hari lagi, kita semua bukan lawannya. Aduh, aku takut banget nih. Sudah, jangan banyak bicara. Ayo kita latihan. Supaya nanti ada yang kalau kalah, jangan bilang kita buang-buang waktunya. Ayo. Latihan. Lihat ini.
Hari pertama sudah bisa pakai Asosiasi Biliar Negeri Tengah untuk memukul bola. Bagus. Ternyata aku tidak salah menilai orang. Apa yang terjadi, gempa? Stik biliar seberat ini. Aku bisa memakainya untuk bermain, dan bola masuk. Pertama kalinya, menggunakan Asosiasi Biliar Negeri Tengah. Kamu langsung bisa memukul bola. Kamu sangat berbakat. Tunggu dulu. Tangkap. Ini kok lebih berat dari stiknya. Beratnya bertambah di tangan. Supaya ini benar-benar berguna. Setelah kamu berlatih dengan beban tambahan ini, begitu dilepas, kekuatan dan akurasi kamu di meja biliar kekuatan dan akurasi kamu di meja biliar akan mengalami kemajuan yang pesat. Mulai sekarang, baik saat makan maupun tidur, selama tidak mendapat izin dariku, jangan dilepas sedetik pun. Bawa dan latih dengannya setiap hari. Mengerti? Lanjutkan. Ibu, di bawah bimbingan pelatih yang telaten, 3 hari ini, kemajuan semua orang bisa digambarkan dengan kecepatan luar biasa. Ini menunjukkan metode pelatih ini masih sangat berguna. Kepala gedung, saya beberapa hari ini tidak banyak bertanding dengan kakak-kakak seperguruan. Apakah saya benar-benar bisa? Nyonya usaha para murid juga adalah keberuntungan Anda dan gedung olahraga keberuntungan. Hanya saja tidak tahu pelatih Shen bagaimana perkembangannya di sini. Adik bungsu sepertinya agak gugup. Tidak diukas sampai hari ini bagaimana kemajuan latihannya. Ingin tahu hasilnya bertanding sekali saja, kan bisa? Baiklah. Tepat seperti yang saya inginkan. Baiklah. Sama-sama. Biarkan semua murid melihat. Selama beberapa hari terakhir ini, siapa yang benar-benar bekerja keras untuk klub ini? Siapa yang hanya pamer? Baik. Karena kedua belah pihak setuju untuk bertanding, maka pertandingan ini bukan hanya tentang siapa yang akan jadi kepala klub, tapi juga tentang satu-satunya kuota kita, klub Raja Biliar, untuk mengikuti babak kualifikasi kejuaraan biliar dunia. Silakan kedua belah pihak mengajukan satu orang untuk bertanding, mewakili hasil latihan masing-masing. Yang menang akan menjadi satu-satunya perwakilan klub Raja Biliar. Kalau begitu, Bu, saya rasa tidak perlu mengalah lagi. Saya akan mengutus Ming Yue untuk bertanding. Kakak senior kan murid andalan pelatih. Dia pasti bisa menang. Bagaimana, Kepala Shen? Sudah siap? Ayo. kakak senior melawan adik bungsu. Masih perlu ditandingin, pasti menang. Adik bungsu, masih ada waktu untuk menyerah. Daripada nanti menangis. Kenapa jangan-jangan kamu takut? Ramai sekali ya. Kamu mau apa? Maksudnya, klub Raja Biliar. Kuota kalian untuk kejuaraan dunia. Aku yang ambil. Mau ambil, langsung ambil aja. Berdasar apa? Berdasar apa sih? Ini alasannya. Hati biru misterius. Kok kamu punya ini? Kalian cuma ngumpet di negeri tengah yang kecil ini. Mau jadi apa? Aku udah 2 tahun main biliar di luar. Dengan kemampuan aku sekarang, kalau bukan buat dapetin kuota itu, aku nggak sudi lawan kalian. Apaan nih? Hebat banget. Ini adalah klub pribadi elit di dunia biliar internasional, Takta Duri. Lambang anggota intinya. Nggak nyangka, 2 tahun nggak ketemu. Si 9 tua jadi sehebat ini. Pinter juga kamu ngertinya. Menurut aturan asosiasi buat tantang klub, aku berhak menantang klub kalian.
kalau aku menang, kuotanya jadi milik aku. Berani terima tantangan? Menurut aturan, memang begitu. Aku tidak percaya. Walaupun kamu sudah belajar di luar negeri, lalu apa? Aku ingin menantangmu. Selama ini, aku berlatih bersama pelatih. Sudah banyak peningkatan. Aku ingin kamu tahu, klub Raja Biliar kami tidak mudah diintimidasi. Kamu cukup berani. Karena yang kita perebutkan adalah kuota untuk kejuaraan dunia. Kalau main-main seperti anak kecil tidak seru lagi. Juara dunia. Kejuaraan biliar dunia. Kalau begitu langsung saja. Susunan bola juara dunia. Semua tidak keberatan kan? Apa susunan bola juara dunia? Bukankah itu hanya ada di turnamen profesional tingkat atas? Yang sesekali muncul situasi yang sangat sulit itu? Formasi bolanya kelihatannya tidak mudah ya. Bola putih terhalang oleh 3 bola penghalang. Untuk mengenai bola 8 hitam saja sudah sangat sulit. Apalagi harus memasukkannya. Silakan. Pak Direktur, formasi bolanya sulit sekali. Kakak senior, ini mustahil diselesaikan. Tingkat kesulitan formasi ini terutama menguji kekuatan pukulan dan kontrol sudutnya. Kalau kamu yang main, dalam 10 kali tembakan, 10. 10 kali. Aku. Masa sih? Kamu bisa nggak sih? Sudah lebih dari 20 kali tembakan. Nggak bisa? Kalau nggak bisa turun saja, langsung serahkan kuotanya. Ini. Aku nggak bisa menyelesaikan ini. Bola ini tidak bisa kuselesaikan. Apa? Kerasin suaramu. Aku tidak dengar. Yang terhebat di klub biliar kalian. Cuman segini. Cepat turun sana. Memalukan. Jangan banyak bacot. Berapa kali pukulan buatmu menyelesaikannya? Belum tentu, iya. Mungkin, bahkan mungkin kalah sama kakak senior kita. Perhatikan baik-baik. Ini Apa? Kenapa? 14 pukulan. Ini... Nona, serahkan saja. Tunggu dulu. Kami masih punya yang terkuat yang belum maju. Betul, pelatih. Anda yang terhebat di klub biliar ini. Dia juga tidak bilang cuma murid yang boleh ikut. Boleh ikut. Kamu cepat maju. Pelatih, ayo. Enggak. Benar. Cepat. Baiklah. Ayo maju. Karena kalian begitu percaya padaku, aku akan mencoba belajar. Silakan. Si 9 tua aku kasih tahu jangan senang dulu, pelatih kami itu didatangkan khusus dari luar negeri, pelatih kelas atas. Bukan seperti kamu yang cuma tukang keluyuran. Iya, pelatih, cepat selesaikan permainannya biar dia lihat kami ini bukan orang yang bisa diremehkan. Lebih baik kamu tahu diri, cepat-cepat mengaku kalah. Daripada nanti Gigimu pada rontok. Sekarang kuota tempat latihan kita sudah aman. Belum tentu. Ada apa? Nggak apa-apa. Mungkin pelatih lagi pemanasan. Pelatih, kamu pasti bisa. Iya, pasti bisa. Coba beberapa kali lagi. Oke, santai aja.
Tadi aku masih kasih muka, sekarang kalian lihat sendiri kan orang yang kalian sanjung-sanjung ini sebenarnya orang macam apa, pelatih dari luar negeri lagi. Suruh dia sendiri yang ngomong apa di luar negeri. Sudah nggak bisa bertahan, lalu pakai gelar ini untuk pulang menipu uang. Kalian malah memujinya seperti ini. Benar-benar katak dalam tempurung. Dengan membawa nama ini kembali untuk menipu uang. Masih saja kalian memujinya seperti ini, benar-benar sekelompok katak dalam tempurung. Kamu harus memecahkan permainan bola ini. Buat dia malu habis-habisan. Sudah lebih dari 30 kali kamu coba. Kalau tidak bisa, turun saja. Jangan mempermalukan diri di sini. Permainan ini curang. Sama sekali tidak bisa dipecahkan. Kamu sengaja. Ya, pasti ada tipuannya dalam permainan bola ini. Betul, tidak heran kakak senior bersama pelatih pun tidak bisa memecahkannya. Apakah permainan yang baru saja kuselesaikan adalah palsu? Sudahlah, patuh saja, serahkan barangnya. Tunggu orang terkuat di tempat kami belum tampil. Kamu mau apa lagi? Saya dan pelatih sudah turun. Apakah di gedung olahraga ini masih ada orang yang lebih kuat dari kami? Ya, dia orangnya. Saya. Kalian masih ingin pamer berapa lama lagi? Sekarang situasinya bagaimana? Kalian tidak tahu? Jangan-jangan kamu ingin bilang, pemula ini latihan denganmu cuma 3 hari sudah lebih hebat dari kita semua di sini, semuanya lebih kuat ya? Bikin emosi banget, saat ini malah datang bikin ribut. Seandainya dulu seharusnya dia dibuang keluar. Tunggu. Karena ini menantang tempat latihan, maka kita semua berhak untuk maju. Ibu Anda mengizinkannya bermain. Bukankah ini mempermalukan tempat latihan kita memalukan? Betul. Kamu bisa? Aku coba. Kalian bebas, siapa saja boleh maju, jangan buang-buang waktuku, cepatlah. Tidak tahu kamu. Harus pamer apa? Kalau tidak bisa, turun saja. Ini sudah tongkat ke-7. Kalau nggak bisa, turun aja. Ini sudah pukulan ke-7. Masuk. Benar-benar dia berhasil menyelesaikannya. Masuk. Adik bungsu kapan menjadi sehebat ini? Apa? Hanya 9 pukulan. Nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin. Apa yang nunggu sih ya? Semoga mungkin. Kamu juga lihat dia main tadi. Sudah. Permainan ini juga beres. Kamu boleh pergi. Nggak mungkin, kecuali kita adu lagi. Kalau nggak, aku nggak akan berhenti. Oke, kalau gitu adu lagi. Menyelesaikan bola nggak bisa dibilang jagoan. Kita adu beneran. Biar aku lihat kamu sebenarnya kayak apa. Ayo mulai. Tunggu dulu. Baru saja janji, langsung ingkar ya. Seolah-olah pasti menang aja. Bapak Shen, maksudmu apa? Sekarang kamu bisa melepasnya. Maaf. Apa? Dia tadi memakai benda ini waktu bongkar bola. Bongkar bola butuh tenaga dan teknik yang sangat tinggi. Dia tadi pakai benda ini, masih bisa bongkar. Kemampuan bolanya sekarang sudah sehebat ini. Astaga, jangan-jangan gempa tadi itu dia yang bikin. Ini serem banget, serem banget. Aku memang tidak salah lihat. Jangan banyak bicara. Ayo mulai. Benar-benar berhasil dia bongkar. Beneran berhasil dia bongkar. Ini tidak mungkin. Ya ampun, kemampuan kontrol bola adik bungsu sekarang sudah sehebat ini? Baru latihan 3 hari dengan kepala Museum Shen. Ya Tuhan,
Kenapa rasanya gaya mainnya sekarang terasa sangat familiar? Aku ingat dulu di kepala museum tua pernah muncul bintang biliar dadakan. Begitu juga gaya bermainnya. Semua orang bilang dia adalah harapan biliar kepala museum tua. Tapi entah kenapa kemudian dia menghilang begitu saja. Kabarnya dia menyinggung ketua saat itu. Apa asto? Lutian Minge. Mungkinkah Raja biliar, kamu mengundang dewa besar untuk kami? Tidak. Tidak mungkin. Ini tidak benar. Aku sudah main 2 tahun di luar negeri. Masa kalah dengan gelanggang biliar lusuh kalian? Apa yang tidak mungkin? Ku beritahu, adik bungsuku belum menunjukkan semua kemampuannya. Kalau tidak mau kalah terlalu parah, cepat minggir dari sini. Diam di situ ngapain? Minggir. Ayo. Pergi. Hebat juga kau. Nak, sejak kapan jadi sehebat ini? Semua berkat ajaran kepala museum. Kepala museum, cepat ajarin aku. Aku tidak mau belajar bersama si tukang gaya itu. Kepala museum, aku juga mau belajar. Aku kakak kedua. Aku duluan. Aku yang lebih berbakat. Aku duluan. Aduh, apa aku masuk? Datang, adik bungsu datang. Bu, cepat lihat. Adik bungsu di kejuaraan biliar dunia. Dapat medali perunggu. Benar-benar tak terbayangkan. Dengar ya, berkat dulu aku sangat perhatian pada adik bungsu. Baru dia bisa berkembang pesat. Ngomong apa sih? Ini semua berkat kepala Shen. Kamu jauh ketinggalan. Si nomor 2. Kamu cari masalah ya? Sudah. Kalian berdua jangan ribut. Aku jadi tidak jelas mendengarnya. Tenar. Tempat biliar kita benar-benar tenar. Lihat, ini setiap hari orang yang datang mendaftar ke tempat kita. Kepala Shen. Berkatmu selamatkan tempat biliar kita. Iya, Kepala Shen. Kalau bukan kau, kami mungkin sudah dihabisi dan dibuang entah kemana. Tempat biliar keluarga kami ini entah bisa bertahan atau tidak. Anda yang selamatkan semua orang. Iya, awalnya salahku. Nekat percaya pelatih itu. Sudah jelas, orang bebal yang dibungkus bagus. Hampir saja melukai Anda, kepala museum. Kami baru sadar saat dia pergi. Dia mungkin cuma mau jadi kepala museum, lalu kabur bawa uang banyak. Iya. Betul. Sekarang kalau dipikir-pikir, untungnya ada Raja Bola yang dikirim kepala Shen untuk kita. Iya. Semua kejadian itu sudah berlalu. Kalian tidak perlu memikirkannya lagi. Sekarang, kemampuan kalian sudah sangat bagus. Sebenarnya, pada akhirnya, saya yang seharusnya berterima kasih karena kalian mau menerima saya dulu. Apa yang kamu bicarakan? Kepala Shen. Iya, betul. Kalau bukan karena Anda, gedung biliar kita ini sudah lama tidak bisa diselamatkan. Iya, berkat Anda, saya baru bisa belajar membersihkan meja dengan 2 pukulan. Aku bisa bersihkan meja dengan 1 pukulan, tahu? Halo semuanya, kamu gila ya? Saya Gu Yunzhou. Sekarang, saya yang akan mengambil alih jabatan Ketua Asosiasi Biliar Zhongzhou. Kedepannya, saya akan berusaha sekuat tenaga menciptakan lingkungan pertandingan yang murni, melindungi setiap atlet, dan tidak akan membiarkan mereka karena hal-hal di luar pertandingan mengakhiri karier mereka. Jadi sekarang sudah aman. Kamu mau muncul sekarang